pada saat pulang sekolah kembali apa yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah di materi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan belajar kita hari ini lancar sesuai harapan kita masing-masing. Dan minta kepada ketua kelas masuk di depan untuk memimpin doa. Perhatian, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Amin. Ya, terima kasih pada ketua kelas yang memimpin berdoanya. Ya, Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya. Harisa, Hadir. Dian Fahira, Jumadi, Jidan Radhikan, Nur Sabila, Nuresa,
Nur Syahbani, Hadir Pak. Nur Hairati, Hadir Pak. Putri Cahyani, Hadir Pak. Fikratul, Hadir Pak. Mutia Zulfita, Hadir Pak. M. Isnul, Hadir Pak. Sahrul. Hadir Pak. Ya. Hadir semua ya? Ya. Ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mohon masuk di depan. Semua anak adik-adik berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bajunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Terus selanjutnya kita untuk menghangatkan suasana, kita akan experiment dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baik, kita dulu akan memberikan motivasi pada anak-anak bahwa dalam pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang aktivitas ekonomi, ya, tentang aktivitas ekonomi, ya. Dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
yaitu peserta didik dapat memahami konsep, proses geografis dan pengaruhnya terhadap keragaman aktivitas ekonomi. Terus peserta didik dapat menganalisis hubungan antara proses geografis dan aktivitas ekonomi di daerah tertentu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses geografis untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ya, Pak Guru akan menampilkan tujuannya. Kepada adik-adik harus menyimak baik-baik ya video yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ibu. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu membahas materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 bab 2. Adapun tema dari bab 2 ini yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Di pembahasannya itu adalah kegiatan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah materi IPS kelas 8 bab 2 tentang kurikulum Merdeka tahun 2024. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Mari simak materinya. Coba perhatikan apa yang ada di gambar ini. Tentunya dalam gambar ini ada sebuah gunung yang sangat indah, lalu juga ada beberapa masyarakat yang sedang melakukan kegiatan. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu gunung yang ada di negara kita, yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung yang terletak di Jawa Timur. Di kawasan Gunung Bromo terdapat masyarakat terbaik. Bagaimana bentuk wilayah di tempat kamu? Adakah gunung, sungai, pantai, atau lembah? Tentunya dari masing-masing wilayah tersebut dapat menghasilkan potensi alam yang beraneka ragam. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal tersebut, yaitu tentunya untuk mengambil hasil alam sebagai sumber ekonomi, entah sebagai bahan produksi, bahan untuk dikonsumsi sendiri, ataupun dikirim ke wilayah lain. Bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi? Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Serta apa yang dimaksud dengan iklim? Pengaruhi cuaca dan iklim bagi kehidupan. Pengertian cuaca merupakan suatu kondisi atmosfer pada saat ini yang meliputi suhu, hujan, angin, dan kelembapan. Cuaca dapat berubah dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, dan musim ke musim. Pengertian iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang relatif lama, minimal 30 tahun. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama. Cuaca dan iklim yang berubah-ubah maka tentunya dapat mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi ini. Perubahan cuaca dan iklim mempengaruhi terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Berikut ini adalah pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama ada di bidang pertanian. Nah, bidang pertanian, pengaruh cuaca dan iklim tentunya sangat menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia.
Yang kedua yaitu bidang penerbangan atau perhubungan. Nah, cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim tentunya berpengaruh pula terhadap transportasi laut, seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tentang pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan ada di bidang kesehatan dan juga bidang lingkungan hidup. Nah, dalam bidang kesehatan, iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Yang berikutnya adalah bidang lingkungan hidup. Perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang tentunya menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Adapun yang berikutnya adalah pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan di bidang industri. Itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bata, dan kerupuk. Yang berikutnya bentuk muka bumi di Indonesia. Bentuk muka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan ataupun di daratan. Bentuk muka bumi tersebut mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada pergerakan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan juga tenaga endogen. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga eksogen dan apa pula yang dimaksud dengan tenaga endogen? Tenaga endogen yaitu merupakan tenaga yang berasal dari dalam perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan perut bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, yaitu aktivitas gunung api, tektonisme, aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. Yang berikutnya adalah tenaga eksogen. Yang dimaksud dengan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan juga es. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Segala kegiatan ekonomi tergantung dengan tempat tinggal di mana manusia tersebut beraktivitas. Aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia tentunya tidak akan lepas dari lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat di daerah dataran rendah dan dataran tinggi memiliki bentuk aktivitas yang berbeda pula. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan ataupun pesisir pantai. Yang kedua, bagaimana sih pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi? Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam memanfaatkan berbagai potensi di lingkungan sekitar. Yang pertama, menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. Yang kedua, mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang. Yang ketiga, tentunya memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana sih perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? Nah, pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau pulau, perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau suatu pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama.
Yang berikutnya faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Nah, suatu perdagangan antar pulau atau suatu perdagangan tentunya tidak akan terjadi suatu perdagangan antar pulau atau suatu perdagangan tanpa adanya faktor pendorong. Nah, faktor pendorong yang pertama yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Tentunya produksi yang dimiliki antar daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan sehingga terjadi dorongan untuk melaksanakan suatu perdagangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya atau antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Yang kedua, faktor pendorongnya itu adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Lalu juga ada manfaat perdagangan antar pulau. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Guru sudah menampilkan videonya apa yang diketahui tentang video tadi. Baik, Pak Guru akan menjelaskan tentang videonya tadi ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami konsep, proses, geografi dan pengaruhnya terhadap keragaman aktivitas ekonomi. Ya, pengaruh terhadap keragaman aktivitas ekonomi. Terus peserta didik dapat menganalisis hubungan antara proses geografis dan aktivitas ekonomi di daerah tertentu. Ya, di daerah kita masing-masing. Ya. Terus proses geografis dan keragaman aktivitas ekonomi. Ya, proses geografis dan keragaman aktivitas ekonomi. Apa itu proses geografis? Yaitu proses geografis yaitu fenomena alam yang mempengaruhi terhadap dan kondisi bumi kita ini. Ya. Terus proses ini berpengaruh besar terhadap keragaman aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, di sekitar kita ini. Pemahaman tentang lingkungan ini sangat penting untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Kita harus mengelola sumber daya alam kita yang berkelanjutan. Terus proses geografi mencakup berbagai perubahan yang terjadi di permukaan bumi akibat interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Berikut beberapa proses geografis beserta contohnya, yaitu yang pertama proses geologis. Proses geologis yaitu proses penipisan tanah oleh air, angin atau es. Terus contohnya Sungai Ciliwung di Jakarta sering mengalami erosi. Yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian di sungai karena erosi. Disebabkan lahannya pertanian di tepi sungai. Contohnya adalah delta sungai Musi di Sumatera Selatan yang terbentuk akibat penyedotan hampir dari aliran sungai. Ya, hampir dari aliran sungai. Terus yang kedua
proses hidrologis, ya, proses hidrologis, siklusnya air, proses penginapan, kondensasi dan presipitasi, ya, presipitasi. Contohnya curah hujan yang tinggi di daerah pegunungan Jawa Barat yang menyebabkan sungai dan danau terbentuk. Ya, karena curah hujan tingginya curah hujan akan menyebabkan tingginya air sungai dan air sungai. Nah, terus selanjutnya proses biologis, ya, proses biologis, yaitu pertumbuhan vegetasi, pengaruh pertumbuhan terhadap pembentukan tanah dan lingkungan, ya, karena contohnya hutan mangrove di pesisir Kalimantan yang berfungsi melindungi garis pantai dan habitat bagi berbagai spesies. Ya, habitat berbagai spesies. Terus selanjutnya proses meteorologis, perubahan cuaca dan iklim. Ya, perubahan cuaca dan iklim, dampaknya perubahan iklim terhadap lingkungan. Ya, dampaknya perubahan iklim terhadap lingkungan kita. Nah, itu dampaknya. Contohnya pemanasan global yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir, ya, seperti banjir di daerah Jakarta dan kekeringan di beberapa daerah lain. Sepertinya kita, syukur alhamdulillah kita tidak mengalami kekeringan dan banjir. Nah, di daerah Jakarta itu sering mengalami kebanjiran. Ya, karena kota-kota terbesar tingginya curah hujan. Terusnya bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ya, yaitu proses geografis adalah segala perubahan yang terjadi di permukaan bumi, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Itu baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Nah, perubahan ini bisa terjadi secara perlahan atau cepat, dan dampaknya pada lingkungan fisik maupun sosial. Ya, sosial faktor geografis yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim tidak stabil, dapat berpengaruh dan dampak signifikan pada sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perhubungan, industri, kesehatan dan lingkungan hidup. Itu faktor-faktor ekonomi, ya, sektor-sektor ekonomi. Nah, terus pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Ya, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Apa pengaruhnya? Ya, tidak tahu. Pengaruhnya itu yaitu La Nina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan. Ya, dari perubahan cuaca dan iklim. Ya,
Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai penurunan suhu 3 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius pada akhir tahun 2020. Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan. Ya, jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Dampak La Nina tidak sama di seluruh Indonesia. Pada bulan Oktober sampai November, peningkatan curah hujan bulan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera karena tingginya curah hujan. Ya, karena tingginya curah hujan. Ya, adapun bentuk-bentuk muka bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunung. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubah yang terdiri atas satu puncak tertinggi yang dikelilingi oleh lereng. Ketinggian puncak berada di atas 600. Terus pegunungan, dataran tinggi. Pegunungan itu dataran tinggi. Ya, pegunungan adalah dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris sehingga membentuk gugusan. Pegunungan biasanya memiliki tinggi lebih dari 1000 mdpl. Terus bukit. Bukit itu adalah bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 6000 mdpl. Bukit memiliki permukaan yang tidak curam. Dataran tinggi adalah daerah data yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl. Ya. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl. Dataran rendah adalah suatu daerah yang memiliki ketinggian 0 hingga sampai 200 meter. Itu dataran yang rendah. Terus aktivitas ekonomi kita. Ya. Aktivitas ekonomi kita itu masih ingatkan kalian tentang kegiatan ekonomi? Tidak. Tidak. Yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kegiatan ekonomi terdiri dari yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, distribusi. Segala kegiatan ekonomi tergantung dengan tempat tinggal di mana manusia tersebut. Ya, segala tempat tinggal kita. Karena ekonomi tergantung tempat tinggal kita. Yang pertama kegiatan produksi, ya. Kegiatan produksi proses menyebabkan bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Apa saja bahan produksi, barang konsumsi dan barang distribusi. Ya baik, saya akan membagikan 3 kelompok. Kelompok ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, dan seterusnya kelompok ketiga. Ya.
Baik, saya akan membagikan LKPD-nya masing-masing. Kelompok pertama tadi ini kelompok pertama, terus kelompok kedua dan kelompok ketiga. Baik, dalam kerjaan ini kalian harus mempertanyakan yang ada di LKPD-nya. Ya, harus dipertanyakan ya. Sudah, masuk ke sini. Sudah.
sudah. Mana? Coba lihat diskusinya. Sudah selesai kan?
Nah, sekarang kita akan mempresentasikan di dalam yang mulai pertama yang di kelompok 1. Pada kelompok 1 masuk di depan semua anggotanya harus mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proses erosi. Erosi adalah proses penipisan permukaan bumi akibat air aninan atau es. Proses itu dapat mengubah bentuk permukaan bumi dengan menyebabkan lapisan tanah dan batu, menciptakan lembah dan membuka aliran sungai. Contoh, di daerah pegunungan Jawa, erosi menyebabkan terbentuknya lembah-lembah yang subur, namun juga menyebabkan longsor. Ya, terima kasih kelompok 1 atas mempresentasikan hasil kerjanya. Mohon duduk kembali di tempat masing-masing. Kasih harus kelompok 1. Terus selanjutnya kelompok 2. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan berhubungan dengan hubungan proses dan aktivitas ekonomi.
Aktivitas pertanian di daerah yang terkena erosi seperti lereng gunung, kualitas tanah menurun. Ini menghambat pertanian karena tanah menjadi kurang subur. Contoh, di Jawa Barat, pertanian teh terpengaruh oleh erosi yang mengurangi kesuburan tanah, sehingga petani harus menggunakan pupuk tambahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi kelompok satu, kelompok dua, ada yang menanggapi tentang erupsi? Tidak ada. Baik, Pak Guru akan menjelaskan tentang erupsi. Karena erupsi ini pengaruh terhadap lingkungan sekitar kita, yaitu ada debu. Di Gunung Merapi itu selalu menghamburkan erupsi panasnya, ya, tentang erupsi. Ya, terima kasih kepada kelompok dua. Mohon duduk kembali. Kasih ampun di kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan evaluasi dampak ekonomi. Dampak positif aktivitas perikanan di daerah pesisir pendukung ekonomi lokal melalui pendapatan dan penyediaan lapang kerja. Dampak negatif overfishing dapat merusak ekosistem dan mengurangi populasi ikan. Solusi, masyarakat dapat menerapkan praktik perikanan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif seperti membatasi tangkapan dan menjaga habitat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok satu ada menanggapi? Tidak. Kelompok dua? Tidak. Baik, terima kasih pada kelompok dua. Nah, kelompok tiga yang menjelaskan tentang apa itu? Tentang evaluasi dampak ekonomi. Tentang evaluasi dampak perekonomian. Ya, terima kasih pada kelompok dua. Dimohon, kelompok tiga dimohon duduk kembali. Kasih aplaus kelompok tiga. Baik, Pak Guru akan mengevaluasi tentang diskusi kita tadi. Yang pertama, analisis proses, ya, analisis proses geografis, yaitu fenomena alam yang mempengaruhi bentuk kondisi alam, ya, fenomena alam, ya. Terus yang kelompok tadi yaitu aktivitas ekonomi, yaitu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu hidupnya itu memproduksi, konsumsi dan distribusi. Terus yang ketiga, dampak ekonomi. Dampak ekonomi pengaruhnya curah hujan dan iklim.
itu dampaknya ekonomi di global, ya, dampak pengaruhnya. Terus Pak Guru akan menanyakan kembali tentang diskusinya tadi. Ya, ada yang dipertanyakan tentang diskusinya tadi? Tidak. Ya, tidak ada. Ya, baik. Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang proses dengan memahami proses geografis dan keragaman aktivitas ekonomi, kita dapat melihat bagaimana lingkungan mempengaruhi cara masyarakat berintegrasi dengan sumber daya alam dan mengembangkan ekonomi. Pengetahuan ini perlu penting untuk merencanakan dan pengembangan daerah yang berkelanjutan. Ya. Terus ya baik, saya akan membagikan soal individu ya. Saya akan membagikan soal individu, harus kerja masing-masing. Nggak usah nengok ke belakang, kerja sendiri. Ikan mana berkuahnya? Kasih pula berkuahnya.
Yang lebih pulpennya kasih temanya. Ada yang sudah selesai? Ada. Ya. Tolong dikumpulkan. Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan. Isi taklim baru. Akhir,
Baik. Masih semangat? Sebelum kita akhiri mata pelajaran hari ini, Kak Guru akan menjelaskan kembali tentang terkait materi pembelajaran kita hari ini, yaitu proses geografis dan keragaman aktivitas ekonomi kita, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang pemanfaatan lingkungan sekitar kita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Untuk pertemuan selanjutnya, sebelum mengakhiri, Pak Guru akan menjelaskan kembali tentang KKPD yang saya bagikan tadi, ya. Tadi itu perubahan iklim tidak berpengaruh terhadap produksi. Jawaban kalian apa tadi? Hah? Enggak ada. Jawaban kalian yang saya bagikan tadi? Nggak ada. Masa nggak ada? Ini ada pertanyaan kalian itu. Masing-masing sudah jawab tadi. Ya. Terus kedua, aktivitas ekonomi yang paling cocok dilakukan di daerah pegunungan, yaitu yang cocok pegunungan itu perkebunan teh. Terus yang ketiga, proses pembentukan gunung api termasuk dalam jenis proses apa? Proses endogen. Faktor utama yang mempengaruhi jenis pertanian di daerah tropis adalah itu curah hujan yang tinggi. Terus aktivitas ekonomi yang melibatkan produksi barang dan jasa disebut produksi. Itulah tentang LKPD yang saya bagikan tadi. Mengenai pembelajaran hari ini, kita harus wajib belajar lagi, ya. Harus belajar kembali di rumah, ya. Siapa saja yang masih belajar di rumah? Ya, setelah pulang nanti kalian harus belajar kembali, ya.
apa yang materi Bapak yang kasih tadi? Ya. Ya, baik. Kita akan mengakhiri. Terlebih dahulu saya minta pada ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Perhatian. Doa keluarga. Terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, baik, kita mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
mari kita mari kita tutup acara masalah pelajaran hari ini. Mari kita tutup mata pelajaran kita hari ini bersama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.